Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faizal mu'minuna wal muttaqun as-sadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus menambah amal soleh sebagai bekal kita menghadap Allah nanti. Mudah-mudahan kita dijaga keikhlasannya dan mudah-mudahan kita ditambah ilmunya sehingga apa yang kita lakukan adalah upaya untuk meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bicara tentang pernikahan itu harus punya visi, punya cita-cita ke depan, berapa puluh tahun ke depan, bahkan mungkin setelah mati, yaitu di akhirat. Kemudian pernikahan juga punya misi, apa yang dilakukan setiap hari untuk bisa mencapai visinya itu. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa untuk bisa mewujudkan visi dan misi ini, kita memulai dari mengelola keluarga atau rumah di mana kita tinggal. Karena semuanya berawal dari sana. Rumah adalah tempat memberi pengaruh pertama kali pada kehidupan anggota keluarga, terutama anak-anak. Rumah adalah tempat yang paling banyak waktunya untuk ditempati. Jadi dalam umur kita itu yang paling banyak ya kita berada di rumah secara umum. Kemudian rumah adalah tempat di mana dia menjadi daerah, teritori atau wilayah kekuasaan yang kita berkuasa penuh di dalamnya. Jadi tidak ada keburukan yang terjadi dalam rumah tangga kecuali kita mengizinkan itu masuk. Seburuk apapun acara TV, kita bisa meminta untuk tidak beli TV atau beli tapi tidak nonton. Seburuk apapun acara-acara yang ada di internet, asalkan kita bisa membuat anggota keluarga kita tidak mengakses internet, kita juga tidak akan terkena dampak negatifnya. Maka membicarakan tentang keluarga yang tidak berhasil sebenarnya adalah membicarakan tentang tidak berhasilnya seseorang untuk mengelola wilayah kekuasaannya itu. Dia tidak tahu bagaimana harus berbuat sehingga dia kira nonton TV memberi hiburan, tapi ternyata hiburan yang menyesatkan. Dia kira dengan memberikan internet itu akan membuat dia menjadi cerdas, tapi ternyata mayoritas orang buka internet itu justru mengakses konten-konten pornografi. Begitu seterusnya. Nah, kemarin setelah kita membahas tentang bagaimana berawal dari rumah, sekarang kita bicara bahwa pada akhirnya ini menjadi kewajiban orang tua, yaitu suami dan istri atau ayah dan ibu untuk mewujudkan cita-cita pendidikan dalam keluarga itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, beliau mengatakan, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isaah. Maka barang siapa yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya dan membiarkannya begitu saja. Dimaksudnya begini, anak itu nanti suatu saat akan membesar dan ketika dia besar pada satu saat dia akan keluar dari rumah itu. Entah dia menikah atau tidak, dia mencoba untuk mandiri, lepas dari kehidupan orang tuanya. Nah, pada saat dia menghadapi kehidupan sendiri itu, dia akan menghadapi kehidupannya berdasarkan bekal-bekal yang selama ini diberikan oleh orang tuanya. Kalau ternyata selama ini orang tua tidak mendidiknya ma yang fa'uhu dalam hal-hal yang memberikan manfaat baginya, wa tarakahu suda, kemudian membiarkannya begitu saja, faqad asa ilai ghayatal isaah, berarti dia telah berbuat keburukan yang fatal kepada anak ini. Jadi maaf, ada anak itu yang goreng telur aja nggak diajari, nyetelik aja nggak diajari, ya, sehingga begitu besar dan tua itu ngerepotin, ya, nyetelika baju aja nggak bisa, goreng telur aja nggak bisa. Kalau dia kaya raya tinggal beli, kalau dia miskin. Jadi banyak orang tua yang tidak mempersiapkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi putranya nanti, life skill-nya, apa yang dibutuhkan anak saya nanti kalau sudah lepas dari saya.
Banyak orang tua yang mengabaikan hal seperti ini. Kemudian tarakahu sudah, dia membiarkan begitu saja. Artinya ya sekedar memberi makan, minum, belikan pakaian. Jadi anaknya tumbuh gede, gagah. Wong bapaknya gagah, ibunya cantik. Tapi nggak punya mental. Ya, nanti jatuh cinta saja, diputus, pengen bunuh diri. Itu kan besar tapi kopong sebenarnya. Ya, ada masalah berat. Ya, berhutang berani tapi bayar nggak berani, ditagih delik itu kan bukan jiwa kesatria. Kalau berani utang ya berani ngadepi dong ketika ditagih. Kenapa waktu utang berani kita ditagih sembunyi? Ini kan besar badannya tapi kan kopong jiwanya. Gitu loh. Jatuh cinta tapi nggak mau menikahi, tapi ngajak tidur. Begitu hamil bingung minta digugurkan. Itu kan perilaku orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kamu memang mencintai perempuan itu ya kamu nikahi dia. Kalau nanti memang dia punya anak dari kamu ya kamu tanggung jawab jadi bapaknya. Suruh nikah nggak berani, tapi malam mingguan ngajak tidur. Begitu hamil bingung, akhirnya minta sama pacarnya untuk menggugurkan. Ini produk-produk gagal dari keluarga-keluarga yang anak-anak mereka tumbuh besar tapi tidak punya mental untuk menghadapi kehidupan dan masalah-masalah mereka. Ya. Wa aktsarul auladi innama ja'a fasaduhum min qibalil aba. Ini kalimat yang tidak enak nih para bapak ya yang di depan saya ini. Wa aktsarul auladi, dan kebanyakan anak-anak itu innama ja'a fasaduhum, ya, kerusakan yang datang kepada mereka ja'a fasaduhum min qibalil aba, datang dari sisi bapak yang tidak berkualitas. Ya, jadi ini enggak. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan seperti ini. Innama ja'a fasaduhum min qibalil aba. Sesungguhnya kerusakan yang datang kepada anak-anak itu mayoritas disebabkan oleh bapak. Kan selama ini kalau ada anak yang nakal, ada anak yang enggak bagus, itu kan kita nyalahkan ibu gitu loh. Ku jane iso didik apa ora to gitu. Tapi ternyata Imam Qayyim mengatakan kalau ada anak yang enggak beres, ada anak yang rusak, itu sebenarnya datang dari sisi bapaknya yang tidak beres. Jadi kalau menurut Ibnu Qayyim, kalau Anda ketemu dengan anak yang nakal, itu pertanyaan jane bapake sapa to? Bukan ibune sapa. Nek ibune rapik, wong ndemen sing nglamar ibu rapik ya bapake kok gitu loh. Banyak perempuan baik yang bisa dipilih, dia milih yang tidak baik kok. Kan saya sudah katakan kemarin, kalau ada seorang laki-laki yang memilih istri hanya sekedar karena cantik saja, dia salah, karena dari pernikahan itu nanti akan lahir anak-anak. Kalau dia tidak berpikir bagaimana istri saya nanti bisa menjadi ibu yang baik, sebenarnya bapak ini egois, laki-laki ini egois, karena dia cuma memikirkan dirinya sendiri dan kenikmatan ranjangnya. Dia tidak memikirkan bagaimana anak-anak yang lahir nanti butuh ibu. Sama perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak sholat, tidak kenal agama, itu juga egois, yang penting gagah, tampan, mapan. Loh, nanti kalau kamu punya anak, mereka butuh bapak. Lah kalau suami yang tampan itu nggak bisa jadi bapak yang baik. Sebenarnya kan kamu menikah untuk dirimu sendiri, bukan menikah untuk anak-anak yang lahir dari pernikahanmu itu. Maka ini tamparan bagi para bapak bahwa mayoritas penyebab kerusakan pada anak-anak adalah datang dari sisi bapak yang mengabaikan mereka. Jadi saya sudah sering mengatakan bahwa yang namanya pernikahan itu organisasi. Salah satu hadisnya mengatakan begini. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amastar'ahu. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya. Setiap pemimpin akan ditanya Allah tentang kepemimpinannya. Ahafadha amdoya'ah. Apakah dia menjaga kepemimpinan itu atau mengabaikannya? Hatta yas'ala rajula an ahli baitihi, hingga Allah nanti akan bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Jadi apa yang dilakukan seorang laki-laki pada keluarganya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Coba Anda bayangkan, kalau kasusnya adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan qadarullah Allah tidak menakdirkan lahir putra-putri dari rumah tangga itu. Berarti ini hanya terdiri dari dua orang, suami plus istri.
Tapi karena ini organisasi, dia tetap akan ditanya oleh Allah. Jadi ketika organisasi ini berisi cuma 2 orang, yang satu pemimpin, yang satu makmum, itu akan ditanya oleh Allah. Hatta yas'ala rajulan ahli baiti, sampai Allah bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Lah, seorang suami yang hanya memiliki istri nggak punya anak, berarti atas istrinya itu dia akan dipertanyakan di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga itu organisasi. Dan yang namanya organisasi ada kepemimpinan. Maka sebenarnya membahas tentang pernikahan itu membahas tentang kepemimpinan. Nah, di sini Ibnu Qayyim mengatakan jika ada anak-anak yang rusak, anak-anak yang nggak benar, berarti itu anak-anak hasil di sebuah organisasi yang tidak terpimpin dengan baik. Maka Ibnu Qayyim mengatakan ja'a fasaduhum, datanglah kerusakan anak-anak itu min kibalil aba wa ihmalihim lahum. Datang dari sisi bapak yang mengabaikan mereka. Wa taraka ta'limahum, bapak yang meninggalkan pendidikan buat anak-anaknya, faraiduddin, hal-hal yang menjadi kewajiban agama, wa sunani, dan sunah-sunahnya. Fa'adha'uhum sagharan, kemudian para bapak itu mengabaikan anak mereka pada saat kecil, falam yang tafi'u bi anfusim walam yang fa'u aba'ahum kibaron. Maka anak ini nanti tidak bisa mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, hidup mandiri nggak bisa, mengatasi masalah nggak bisa, jadi dia bahkan tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, sedangkan bagi orang tuanya dia juga tidak bisa memberikan manfaat ketika besar nanti. Jadi anak-anak yang kecilnya tidak dididik, besarnya nanti nggak bisa menjalani hidup dengan baik karena bapak mereka tidak mempersiapkan. Ya, jadi di sini menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi pengkondisian keluarga nanti, ya, suami dan istri sudah kita katakan kemarin. Ya, sekarang kalau ternyata dalam keluarga itu lahir anak-anak, maka itu menjadi tanggung jawab mereka berdua. Hadisnya sudah pernah saya sampaikan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak lahir keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, bapak dan ibunya lah yang akan merubah fitrah ini menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kedua orang tuanya. Nah, ini menarik. Pernyataan Ibnu Qayyim berikutnya dalam kitab yang sama, Tuhfatul Maudud. Jadi ini kitab yang ditulis Ibnu Qayyim berkenaan dengan pendidikan anak. Beliau mengatakan begini. Wa kam mimman ashqa waladahu wa faldata qabdihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anati lahu ala syahawatihi wa yaz'umu anna yukrimuhu wa qad ahanahu wa anna yarhamuhu wa qad dhalamahu wa haramahu fa fatahu intifa'uhu bi waladi wa fauti alaihi hadhu fid dunya wal akhirah. Berapa banyak orang tua yang ashqa waladahu, menyengsarakan anaknya. Jadi anak itu nanti ketika gede hidupnya sengsara. Dan ternyata kesengsaraan yang dirasakan anak ini karena hasil dari bapak dan ibu yang tidak mendidik dengan baik. Saya pernah melihat kasus begini. Waktu itu saya sedang isi di Surabaya. Ada seorang ibu yang menangis ingin konsultasi dengan saya. Kemudian dia konsultasi, dia menangis karena dia baru saja diusir dari tempat kosnya. Diusir itu maknanya yang punya tempat kos marah, kemudian membuka pintu kos itu dan semua barang-barang ibu itu dilempar ke jalan, dibuang ke jalan. Ibu menangis. Saya katakan, kenapa ini terjadi? Ya karena kami telat membayar uang kos. Sudah lebih dari 5 bulan tidak bisa bayar. Dan ini adalah kejadian yang sekian kali. Jadi bukan sekali itu, bukan yang pertama dia diusir dari kos-kosan karena tidak bisa bayar. Loh, di mana suami ibu? Nangis dia. Dia ceritakan, suami saya itu anaknya orang kaya, Ustaz. Kaya raya bahkan. Jadi hidupnya serba mapan, serba berkecukupan, tidak pernah bekerja keras. Begitu orang tuanya meninggal, dia diwarisi uang yang banyak. Tapi karena dia tidak bisa mengembangkan bisnis, tidak bisa mengembangkan uang itu, akhirnya uang itu pelan tapi pasti habis dikonsumsi.
Dan begitu habis, dia bahkan tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Jadi ketika saya diusir dari tempat kos seperti ini, yang dia lakukan adalah berjalan kaki kira-kira 2 jam menuju Masjid Sunan Ampel di Surabaya, kemudian di situ sholat 2 rakaat dan berdoa. Saya bilang ngapain? Bukan begitu cara menyelesaikan masalah, kerja. Tapi suami saya betul-betul nggak bisa kerja karena selama ini cuma nyantong dari orang tua. Jadi kadang-kadang kalau ada perawan nikah sama pemuda anak orang kaya itu hati-hati. Di satu sisi Anda mapan, di satu sisi kalau ternyata dia cuma menikmati kekayaan orang tuanya, besok orang tuanya kan belum tentu dia bisa mempertahankan kekayaan itu. Jadi orang tua yang memanjakan anak, itu ternyata nggak baik. Karena besok anaknya ketika sudah ditinggal bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini yang dimaksud menyengsarakan anak itu seperti itu. Ya, Anda mendidik anak Anda, ya bagaimana berdandan biar cantik, bagaimana milih parfum biar wangi. Tapi Anda bahkan tidak mendidik dia untuk menolak ketika ada laki-laki yang menolakkan cinta. Duk, yang kamu cari di dalam hidup itu suami, bukan pacar. Rasul mengatakan, lam nara lil mutahabbaini mithla nikah. Kami, Rasulullah, tidak bisa melihat 2 orang yang saling jatuh cinta kecuali pernikahan. Jadi kalau ada laki-laki yang ngomong cinta kepadamu, aku cinta kepadamu, maka bukti dari cinta itulah menikahi, bukan memacari. Memacari itu hina, karena memegang-megang perempuan yang haram dipegang dan belum tentu nanti jadi suaminya. Sedangkan kalau menikahi jelas itu halal, dari ujung rambut ujung kaki dipegang halal. Terus kemudian laki-laki dalam pernikahan itu diperintahkan untuk menyediakan tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkanlah istri kamu itu dimanapun kamu bertempat tinggal. Setelah itu dia akan memberikan nafkah setiap bulan karena kewajiban suami memberikan nafkah. Dan setelah itu nanti dia ngajari agama karena kewajiban suami menyelamatkan keluarga dari api neraka. Yang kamu butuhkan suami. Anak Anda cantik, dandan pinter, menggoda laki-laki pinter, jatuhnya cuma dipacari laki-laki, diajak tidur sebelum jadi istrinya mau, setelah hamil ditinggal pergi, nangis-nangis menggugurkan kandungan. Sampah. Orang Islam tapi enggak mulia dengan keislamannya, contohnya kayak gini. Udah gitu orangnya kerudungan lagi, bikin jengkel aja. Apa yang Anda pelajari dari Islam? Bukan cuma kerudungnya tok, tapi juga mempertahankan kemuliaan itu. Nah orang tua tuh enggak ngajari kayak gini ini kepada anaknya. Jadi kalau anak nanti menderita, hamil, datang ke dukun, bunuh, kemudian digugurkan malah mati, ya kan orang tua ini yang menyengsarakan anaknya karena tidak memberikan beban bekal-bekal ilmu agama untuk bertahan hidup secara mulia. Maka berapa banyak orang tua yang ashqa waladahu, mencelakakan anaknya, menyengsarakan anaknya. Di dunia wal akhirat, dunia maupun di akhirat. Nah cara orang tua menyalahkan anaknya ternyata ada 3 kata Ibnu Qayyim. 1 biihmalihi, yaitu mengabaikannya. Jadi orang tua yang mengabaikan sende anak sing ra gagasan. Ya. Dolan karo sapa ora mudeng, nek nyang njaba ngomah nindakake apa ora takon, nek mulih saka ngomah ora goleki. Coba, beberapa kali dulu terutama sebelum lockdown, saya mengisi kajian itu bisa sampai luar kota bahkan luar Jawa. Nah, kadang-kadang di luar Jawa atau di luar kota itu saya harus melakukan perjalanan malam hari. Misalnya saya ngisi di Surabaya, kemudian ke Kediri, kemudian ke Jombang, kemudian Kertosono. Dari Kertosono jam 9 malam. Nanti kalau sudah lewat Madiun, lewat Magetan, itu jam 12-an. Atau saya ngisi di Pekanbaru, kemudian harus pindah ke Dumai, atau pindah ke mana namanya Rengat, itu nanti menempuh perjalanan malam. Nah biasanya karena kita pengen aman, kita lewat jalur utama. Begitu masuk kota, ya lewat alun-alun. Jam 12, jam 1. Itu masih ada perempuan-perempuan bahkan pakai kerudung. Itu duduk-duduk di alun-alun. Pertanyaan saya, apa ibune karo bapak iki ora goleki anakku jam sahene ra nyang omah ki nyang ngendi gitu. Ya itu mungkin sama kakaknya Ustadz, ora ya nek karo Mas iki ora cedhake ora ngono kuwi, ra eneng Mas karo adik nganti peluk-pelukan tuh enggak ada. Linggihnya itu menunjukkan itu bukan kakaknya. Itu.
Jadi ketika melihat pemohon seperti itu saya sedih gitu loh. Anak perempuan baru berapa hari yang lalu saya sama istri saya juga malam-malam keluar ada acara terus pulang malam dari Semarang. Gitu ya itu di tengah jalan gitu ada perempuan ya jam 12 malam gitu masih ada di di alun-alun ki ngopo cah wedok jam 12 bengi ngono. Jojo yang alun-alun Karanganyar yo eneng. Coba nanti malam dicek itu. Iki jane ngopo to cah wedok jam 12 bengi apa mbok iki orang goleki. Jadi kalau melihat seperti itu kesimpulannya cuma dua. Ini orang tua yang abai, ihmal itu mengabaikan atau memang dembet bapak ibune ya padha wae. Dadi anake lagi mencari jejak ngono lho. Mulane wong tuane ya ora nyalahke, ngono tanyake kok joras nyang alun-alun. Alah bapak karo ibu ndek ketun nyang alun-alun tek gitu lho. Kandhane tukang ronde cek utang 2 porsi kok gitu lho. Nah, kalau Allah. Tapi itu menunjukkan betapa banyak orang tua yang tidak mengontrol anak mereka. Jadi mengabaikan, satu. Yang kedua, watar kita dibihi. Tidak mengajari adab. Tidak mendidik adab. Kalau ini mengabaikan, wis kowe dolan terserah ngopo terserah. Ya kancamu sapa aku ora ngerti, tuku handphone mbok nggo apa aku ora ngerti, mulih ora terserah ora mulih terserah itu kan namanya mengabaikan. Yang kedua tidak mengajar, tidak mendidik, tapi di sini kalimatnya tarki takdibi. Jadi tidak mengajari adab. Adab itu penting. Banyak orang-orang pengajian pun ternyata tidak ngajari anaknya adab kok. Bukan saya menghalangi teman-teman kalau mau ngajak ke masjid. Anaknya mau dikenalkan tempat ibadah monggo. Tapi mbok tolong jangan ngajak anak pas sholat berjamaah. Kenapa? Karena ketika sholat berjamaah itu ada bapak-bapak tua yang pengen di akhir usianya itu bisa sholat dengan khusyuk. Tapi banyak orang-orang berjenggot pengajian ngajak anaknya pas waktu melayu rono, melayu rene motrok ke sarungnya imame. Nggak bengok, ngeplaki, kok sing dopleki nangis. Abi, kakak nakal. Mbak ono ku nyang omah gen rasa dadak krungu. Kita tuh kelasnya belum sahabat Nabi, nek wis salat khusyuk ora krungu apa-apa. Loh kan ini baik tuh ngajak anak ke masjid. Siapa bilang ada ajak ke masjid nggak boleh? Yang nggak boleh itu kalau anaknya pas diajak pas sholat berjamaah dan dia tidak qadul hajah, tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Yang diajak yang duduk manis gitu loh. Kalau yang lari sana kemari itu jangan diajak ke masjid, ganggu yang lain. Bapak tua ini pengen khusyuk di akhir-akhir hidupnya. Lah mosok cah cilik disalahke. Wis golek dalil sahabat nggawa anake nyang masjid rame. Golekno dalil wis. Saya kok belum menemukan. Tapi kalau Anda menemukan, saya bersyukur saya tak kasih hadiah karena Anda sudah mencarikan dalil buat saya. Kalau ada sahabat ngajak anak mereka ke masjid sholat dan rame, carikan dalilnya. Yang ada itu Rasulullah sholat, cucu beliau ikut naik ke atas punggung, tapi sahabat bahkan tidak mendengar suaranya. Jadi boleh membawa anak ke masjid, tapi yang model anteng-anteng, naik anteng kitiran ojo. Lah terus gimana Ustaz agar anak saya kenal masjid? Lah kan masjid 24 jam dibuka. Nanti malam setelah acara pengajian selesai, kowe nang masjid turu karo anakmu nyang kene. Nggawe tenda ora apa-apa. Salat tahajud nyang kene karo anakmu. Sesuk arep mangkat kerja, anakmu jak rene meneh. Salat duha, monggo pas pengajiane rame ora apa-apa. Ning tolong jangan pas salat berjamaah. Ganggu yang lain, tahu enggak? Nek kamu tidak manut berarti kamu enggak ngajari anakmu adab. Ini masjid bukan rumah kamu. Kalau mau rame nyang omahmu dhewe, arep mecake kocok nyang omahmu dhewe. Iki nyang masjid to. Lah kula sing di masjid ya wis aku tak pindah nek ngono carane. Itu kan banyak orang-orang ngaji bahkan nggak ngerti gitu loh. Saya pernah didatangi orang ngaji bawa anaknya bertamu ke tempat saya. Eneng toples snack. Itu dipangku apa? Yang ngambil seperlunya, itu adab di rumah orang lain. Dipangku, didekoni terus dipangan ngene kok. Terus adike njaluk rebutan. Ku toplesku. Kamu kesini cuma bertamu, enggak begitu loh caranya. Kadang-kadang orang ngaji tuh enggak ngajari loh anak-anaknya adab di rumah orang lain, bertamu gitu. Saya gregetan kayak gitu itu, makanya saya sekarang mendirikan Taman Pendidikan Akhlak namanya Pak. Pendidikan seumur SMP yang kemarin disampaikan itu, karena kita sekarang miris. Ada orang-orang yang ngerti ilmu agama tapi yang dilakukan tidak sama dengan ilmunya.
Tadi saya tanya di sana, di Gayam Dompo. Mungkin pertanyaannya akan saya tanyakan di sini juga. Kalau Anda ujian, nah kemudian menghadapi soal, pertanyaannya begini. Ketika Anda akan makan, maka A. Menggunakan tangan kanan, B. Menggunakan tangan kiri, C. Menggunakan dua tangan, D. Tidak menggunakan tangan. Kira-kira dengan milih A, B, C, D. Kalau Anda makan, maka A. Pakai tangan kanan, B. Pakai tangan kiri, C. Pakai dua tangan, D. Tidak pakai tangan. Halo? Anda milih A, B, C, D? A. Karena Anda jawabannya A, Anda benar dan karena itu Anda lulus dianggap pinter. Tapi yakin orang yang menjawab makan pakai tangan kanan itu nanti kalau makan pakai tangan kanan tidak. Saya sering menemukan ibu-ibu pakai jilbab, laki-laki berjenggot, itu ternyata memasukkan kerupuk sama resos pakai tangan kiri kok. Tangan kanannya pegang sendok, nanti kerupuk dilebokke. Itu kan pakai tangan kiri, kayak kerupuknya loro. Kan gitu. Terus saya kemarin baru menemukan beberapa bulan yang lalu ada ibu-ibu pakai jilbab, bulurah sisan. Kuwi mangan resoles nang tangan kiwa, sing tangan-tangan mlebokke lombok, apa peh lombok larang diketok-ketokke. Nggak benar. Jadi orang itu bisa menjawab makan pakai tangan kanan, prakteknya dia pakai tangan kiri. Bisa dia jawab masuk masjid, melangkah kaki ke dalamnya pakai kaki kanan, pakai kiri kaki kanan. Tapi yakin tadi bapak-bapak yang di sini semuanya pakai kaki kanan dulu masuk? Saya nggak yakin. Lali Ustadz, ya memang ratong gagas. Gitu loh Pak. Sederhana. Jadi mengajari adab itu penting. Jadi bapak-bapak yang tidak mengajari adab bisa jadi nanti dipermalukan oleh anaknya. Nyang omahe wong liya, anake rebutan snack, nganti apa jenenge kuwi mau lodonge pecah. Apa ora isin jenengan nentase wong ngaji kok kelakuan anak jenengan bikin malu seperti itu. Maka ajari adab. Wa i'anatahu lahu ala syahwatihi, dan memberikan fasilitas atas syahwatnya. Jadi yang dilakukan oleh orang tua itu bisa membuat anaknya sengsara dunia akhirat karena salah. Satu, mengabaikan. Dua, tidak mendidiknya dengan mengajari adab. Tiga, memfasilitasi syahwatnya. Jadi karepnya nyeneng-nyeneng kayak anak. Tetapi itu salah. Coba Anda punya anak SD, terus Anda nukok ke handphone. Maksud saya, Anda mau ngapain sih dengan handphone untuk anak SD itu? Apa yang Anda bayangkan, bapak-bapak atau ibu-ibu membelikan handphone untuk anak usia SD? Manfaatnya apa coba? Nggak ada. Nanti kalau anaknya itu bisa nonton tayangan-tayangan porno, bisa bermasalah. Coba sekarang gini aja. Yang namanya YouTube untuk mencari video, kemudian Google Image untuk mencari gambar, kemudian Google atau mesin pencari data yang lain untuk mencari data-data, itu bebas nilai. Anda bisa praktekkan, nanti buka handphone, terus kemudian ambil YouTube. Dulu ketika video saya belum banyak di YouTube, sekarang banyak. Itu pernah saya praktekkan itu di satu pengajian. Coba Anda buka YouTube, terus ditulis di situ Ustadz Tri Asmoro. Klik. Nanti muncul video-video saya yang sedang ngisi kajian di beberapa kota. Waktu itu ya paling 20-an, belum banyak. Begitu di scroll ke bawah, loh kok ketemu wong wedok nganggo celana pendek? Apa kuwi bojone Pak Tri Asmoro? Astagfirullahaladzim. Lah kok iso golek Pak Tri Asmoro metune wong wedok nganggo celana pendek? Soalnya itu penyanyi campursari lagi nyanyi ke Taman Asmoro. Nanti di scroll ke bawah lagi ada perempuan pakai baju ketat lagi. Kok iso metu? Karena dia nyanyi Lungiting Asmoro. Ke bawah lagi ada kakek-kakek tua. Loh, berarti Pak Tri sampeyan nek tua kaya ngene? Ora. Lah kok golek Pak Tri Asmoro ketemu kok ngene? Dhek nyanyi Asmoro Ndono. Jadi Anda nyari Tri Asmoro, munculnya semua yang mengandung kata Asmoro. Pernah ibu-ibu datang ke tempat saya pas selesai
seminar di salah satu sekolah di Sukoharjo. Ibu itu ngomong, "Ustadz, anak saya minta handphone." "Buat apa, Bu?" Kata anak saya, "Nanti semua pertanyaan bisa dicari jawabannya di internet, di Google." Memang iya, saya bilang. Tapi ini bukan cuma jawaban, jebakannya juga banyak. Qadarullah waktu itu saya bawa iPad seperti ini, terus kemudian pas bawa paket data, saya buka, "Bu, ini Google yang Ibu bicarakan tadi. Saya nyari yang gambar ya, Bu." Terus dalam Google gambar itu saya masukkan kata yang standar, cantik. Itu kan standar tuh, cantik. Begitu detail, yang keluar itu semua bentuk perempuan, asli maupun jadi-jadian. "Bu, loh, jenengan loh nglebokke tembung cantik, sing metui nganti kaya ngene modele. Coba mungkin jangan nglebokke sing rada serem sithik, seksi wis." Ya, nanti masukkan ke Google Image, kemudian tulis di situ seksi. Yakin sing metu dudu seksi pembangunan apa seksi rohani? Yakin. Sing metu seksi sing pecodot-pecodot ngoten niku. Ngeten iki mangkeke anak jenengan SD. Ngene dengan alasan mendidik anak, salah besar. Jadi saya sering bertanya kalau ada bapak ibu membelikan kepada anaknya yang usianya SD handphone, jenengan karepe arep mendidik apa ngerusak? Makanya anak emang tukak ke handphone baru ke konsolat angel karena main game. Saya ucapkan selamat, Anda telah berhasil merusak anak Anda. Anda yang membelikan, Anda yang menyediakan fasilitas. Sekarang bingung anaknya kalau sosial susah. Ya anak Anda sendiri kok yang memberikan handphone kepada dia. Anda yang mau melatih dia untuk senang game dan sekarang sudah kecanduan game, Anda yang bingung dan teriak-teriak. Karpe piye to jenengan ki wong wis berhasil menyesatkan anak kok malah bingung piye? Nek dengan memang tidak mau ya aja kei handphone. Gitu loh. Lah, yang menarik dari pernyataan Ibnu Qayyim ini, coba cek ya, kenapa orang tua gagal didik anak? 1, karena mengabaikan. 2, karena tidak mengajari pendidikan adab. Yang ketiga, karena memberi fasilitas syahwat. Jadi anak umur TK SD itu urung iso milih, urung iso milah, belum bisa memilih dan memilah. Jadi kalau diberi kesenangan, dia nanti akan larut ke situ. Nah, yang menarik begini kalimat berikutnya. Wa yaz'umu annahu yukrimu wa qad ahanahu. Orang tua seperti ini yang perilakunya sebenarnya mencelakakan anak ini mengaku bahwa dia memuliakan anak padahal dia menghinakannya. Mengaku yarham wa qad dzalama wa haramahu. Dia mengaku menyayangi anak padahal dia telah mendolimi anak. Fafatahu intifa'ahu biwaladihi, maka hilanglah kemanfaatan yang biasa bisa dia dapatkan dari anaknya. Maka hilanglah bagiannya pada anak ini, hadduhu fid dunya wal akhirah, dunia pun di akhirat. Duwe anak ning ra entuk bagian, maksudnya ra entuk bagian iki nang donya dikongkon ya ora manut, bapake lara ya ora ngopeni. Lah terus dengan nyekolahke nganti sarjana entuk-entukane apa jalan? Begitu Anda butuh anak itu enggak hadir di samping Anda panggil dia tidak datang. Anda perintah dia tidak mau menjalankan perintah Anda sakit dia tidak mau merawat Anda. Itu maunya apa? Wong Anda sudah menghabiskan ratusan juta untuk membuat sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah. Begitu sekarang sudah jadi sarjana, Anda merintah dia tidak taat. Anda sakit dia tidak merawat. Maunya apa? Itu namanya kehilangan manfaat di dunia. Lah di akhirat Anda mati dia tidak mendoakan Anda. Gimana mau mendoakan Anda? Wong dia sholat aja tidak. Orang yang tidak sholat itu mendoakan dirinya sendiri aja enggak, apalagi mendoakan orang lain. Jadi Anda rugi besar punya anak seperti ini, rugi bandar istilahnya. Makanya kemarin sudah kita sampaikan kan waktu misi pernikahan adalah punya anak soleh, definisi mandul dalam Islam yang hakiki itu bukan tidak punya anak. Waktu itu Rasul bertanya kepada para sahabat, mata'utuna fi quraqubah, siapakah yang kalian anggap sebagai orang mandul? Para sahabat menjawab, alladzi la yuladu lahu. Orang tidak punya anak Rasulullah. Salah. Walakin raqub, tetapi orang mandul adalah man lam yuqaddim wal syai'an. Orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari anaknya. Nyekolah ke ngoyo-ngoyo dadi sarjana malah ngisin-isin ke wong tua. Mabuk, tangkap polisi, masuk ke penjara. Dengan itu apa jal dari cerita seperti itu kecuali Anda malu? Berapa banyak anak yang hanya membuat orang tua hanya punya rasa malu. Kenapa? Enggak bermanfaat.
Tetapi sebenarnya ketidakmanfaat ini muncul karena orang tua sendiri yang mengabaikan pendidikannya, yang tidak ngajari adab, sampai orang tua yang cenderung memberi fasilitas. Anak masih SD tuh kok kayak game, tuh kok kayak PlayStation, gitu loh Pak. Nah, yang menarik dari ungkapan ini adalah mereka tuh nggak sadar bahwa yang mereka lakukan salah itu nggak sadar, karena di sini kalimatnya yaz'umu. Dia mendakwakan diri, annahu yukrimu, bahwa dia memuliakan anak. Lah kan daripada capek-capek main, mending di rumah main game aja, biar anak saya tidak kemana-mana. Oke. Padahal dia menghinakan anak dengan cara seperti itu. Dia mengaku menyayangi anak, padahal yang dia lakukan itu justru mendolimi anak. Karena anak jadi tidak ngerti apa-apa, dia tidak dilatih untuk mengambil keputusan, yang dilakukan hanya menuruti hawa nafsu. Begitu nanti gede, stresnya apa-apa. Jadi dari penjelasan ini, 3 hal yang menjadi kesalahan orang tua adalah mengabaikan, tidak mendidik terutama dalam masalah adab, dan memfasilitasi kesenangan syahwat. Itu yang dilakukan orang tua, tanpa sadar, tidak merasa salah. Coba, Anda ketemu dengan seorang bapak yang tadi nukok ke handphone anak SD. Saya bilang, untuk apa? Daripada belikan handphone, mending belikan buku. Istri Anda kalau mau tidur bacakan cerita yang ada dalam buku itu, syukur bukunya adalah sejarah Nabi dan para sahabat, sehingga mereka belajar dari figur-figur yang mulia. Oke. Ketika ketemu dengan bapak yang memfasilitasi syahwat anak tadi, itu kok ke PlayStation, tuh kok ke handphone yang bisa dipakai untuk game dan macam-macam. Ketika ditanya, lah napa to Pak kok ndadak nukoke larene jenengan handphone tesih alit. Apa jawabannya? Lah kula nyambut gawe niku nggih napa to Pak Ustad, selain gua anak mbok nggih hizben. Jadi dia merasa ngono kuwi ra salah, malah bangga. Lah kula apa nyambut gawe? Nek kula nyambut gawe ngeten iki nek nggo mboten nggo anak nggo sinten to, wong jaman cilik kula ndak menek tuku dolanan angel. Sakniki anak kula butuh dolanan kula ndite nggih kula tukokke no. Oh lah. Wong bodho ngaku pinter ngene iki. Jenenge dikandani angel. Saya bekerja untuk anak, tapi bukan begitu caranya. Uang ditabung. Nanti kalau anak sudah lulus SMA nanya, "Le, kamu udah lulus SMA, mau lanjut kuliah atau mau kerja?" Lanjut kuliah ya. Oke, ayah sudah nabung dapat 50 juta. Silahkan pakai untuk sekolah. Enggak ya, aku enggak kuat untuk mikir berat-berat, aku pengennya langsung kerja. Oke, ayah punya 50 juta untuk kamu modal usaha. Ngono kuwi lho, ora pendaksasi nukokke kuota internet, nggo nonton film porno, ora nukokke handphone bar kuwi rusak tukokke meneh. Enteke padha 50 juta ning carane sing beda. Bukan berarti kalau anak minta handphone tidak kita belikan berarti bukan kita tidak sayang. Itu tapi welas tanpa alis, sayang tapi menjurumuskan. Kita tabung. Nanti ketika anak butuh, kita tinggal keluarkan. Langsung ngasih 50 juta, 100 juta, 200 juta lebih baik daripada dicicil 1 juta pendaksasi ning ora perlu entek, nggo ora perlu gitu loh. Arep main yang PlayStation njaluk duit wong tuane 50.000, 100.000. Nek dihitung sesasi wis 500.000, ya wis 1 juta. Nek dihitung setahun ya wis 12 juta. Nek dihitung 10 tahun 120 juta, nggo main game. Coba mbok tabung. Dadi kowe iki mbok rada pinter sithik ngono lho. Lah kula nyambut gawe nek nggo mboten gawe anak nggih sinten. Ya nggo anak ning ora ngono kuwi carane, ngerusak tanpa sadar ngono kuwi. Maka kalimatnya mereka itu tidak merasa. Mereka mengaku ini untuk kebaikan anak, bukan. Ini memuliakan anak, bukan. Ini menyayangi anak, bukan. Anda bayangkan buku ini ditulis 700 tahun yang lalu. Karangannya rung eneng, lagi karang tok, anyare rung jedul. Ibnu Qayyim sudah menulis buku ini, menulis cara mendidik anak. Dan ternyata masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Rata-rata orang tua kan begitu, mengabaikan, jadi tidak tahu harus berbuat apa untuk mendidik anak. Terus kemudian tidak mendidik, terutama mengajari adab. Dan rata-rata orang tua akan memanjakan anak. Apa yang menjadi kesalahan dituruti. Ini la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin wa untha ba'dukum min ba'din. Sesungguhnya aku Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kalian baik laki-laki maupun perempuan karena sebagian kalian adalah sebagian dari yang lain. Maksudnya gimana?
untuk bisa mewujudkan tujuan keluarga yang terdidik, yang punya visi masuk surga itu, pada akhirnya harus dijalani dengan peran yang berbeda. Peran yang berbeda. Artinya begini, laki-laki dalam keluarga yang dilakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh perempuan dalam keluarga itu. Walaisa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini Allah yang mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Yang mengatakan laki-laki tidak sama dengan perempuan itu Allah yang menciptakan mereka. Sekarang kalau orang mengatakan, sekarang zaman sudah modern, laki-laki perempuan sama saja. Yang ngomong ngono kuwi ngutip ayat nomor berapa, surat apa? Enggak, itu cuma akal, otak-atik gaduk. Selamanya laki-laki dan perempuan enggak akan pernah sama. Hatta laki-laki operasi kelamin sekarang jadi perempuan, dia cuma penampilan luarnya perempuan, tapi dalamnya tetap enggak mungkin punya rahim. Padahal ciri khas perempuan itu adalah rahimnya. Maka hamil itu pasti perempuan, nggak ada kata hamilah. Biasanya kalau perempuan itu pakai tak marbuto, mukmin laki-laki, mukminah perempuan, muslim laki-laki, muslimah perempuan. Tapi nek hamil mesti perempuan, nggak ada hamilah. Karena yang hamil pasti perempuan. Nek ada laki-laki hamil, ya karena dia dulu perempuan gitu, terus operasi jadi laki-laki. Kemarin ada di Amerika, brewoken tapi hamil. Ya karena dia dulu ternyata perempuan. Nah, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan untuk dipertentangkan atau lagi dipersaingkan. Karena banyak perempuan yang salah paham. Kita buktikan bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Kamu gak perlu jadi laki-laki, kamu sudah setara kok di hadapan Allah. Tadi dikatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan perannya sendiri laki-laki, dengan perannya sendiri perempuan, masing-masing mendapatkan ridho Allah. Kenapa harus bersaing dengan laki-laki? Itu ajaran menyesatkan, meminta perempuan untuk bersaing dengan laki-laki itu. Nah, konsep Islam adalah wal mu'minuna wal mu'minat, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, ba'dum auliya'u ba'din, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi di sini yang dibahas itu jenis kelamin. Wal mu'minun, laki-laki yang beriman, wal mu'minat, perempuan yang beriman. Jadi mereka sama-sama beriman, bedanya ini laki-laki dan ini perempuan. Jadi mereka sama dalam keimanan, berbeda dalam jenis kelamin. Terus apa perbedaan jenis kelamin itu? Ba'dum auliya'u ba'din, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi nanti ayatnya misalnya ini At-Taubah 71, Anda tarik ke atas ayat 67. Nanti di sana Allah membahas tentang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Al-munafiquna wal munafiqat, laki-laki munafik dan perempuan munafik, ba'dum min ba'din, sebagian mereka adalah bagian dari sebagian yang lain. Jadi intinya begini, perempuan dan laki-laki itu dimanapun akan saling bekerja sama, saling bantu-membantu. Karena laki-laki membutuhkan apa yang ada pada perempuan dan perempuan membutuhkan apa yang ada pada laki-laki. Jadi nanti musyrik laki-laki menolong musyrik perempuan. Kafir laki-laki menolong kafir perempuan. Termasuk dalam dunia LGBT. Dunia LGBT itu laki-laki menikah dengan laki-laki karena tidak tertarik dengan perempuan. Perempuan menikah dengan perempuan karena tidak tertarik dengan laki-laki. Tapi pada akhirnya mereka membutuhkan pertolongan. Kenapa? Karena mereka sadar laki-laki dengan laki-laki tidak mungkin punya anak. Sperma dengan sperma itu tidak mungkin terjadi pembuahan. Demikian juga perempuan menikah dengan perempuan. Sel telur dengan sel telur nggak mungkin terjadi pembuahan. Maka yang terjadi apa? Ketika laki-laki menikah dengan laki-laki, pengen punya anak, mereka tetap akan mencari perempuan yang bisa disewa rahimnya. Nanti laki-laki dua ini salah satu dicek di laboratorium mana yang spermanya lebih bagus. Perempuan yang mau jadi yang disewa rahimnya itu diambil sel telurnya kemudian dibuahkan. Terjadi pembuahan di laboratorium kalau sudah ditanam lagi di dalam rahim perempuan itu. Kemudian hamil 9 bulan sudah melahirkan, diambil oleh laki-laki dua orang ini dan dibayar perempuan itu. Itu wujud pertolongan perempuan pada laki-laki yang suka laki-laki. Sedangkan perempuan yang suka perempuan nanti kalau mereka juga sadar nggak mungkin punya anak.
Maka ketika mereka pengen punya anak, siapa di antara dua perempuan ini yang rahimnya lebih bagus, kemudian mereka datang ke bank sperma. Maka di negara-negara yang mengizinkan LGBT biasanya ada bank sperma. Nanti datang ke sana, buka katalog, mau keturunan yang mana, hitam, putih, mancung, pesek. Pilihan paling populer biasanya kalau enggak artis, penyanyi, olahragawan, politikus, pengusaha. Liyane rapayus. Nanti mereka milih, aku pengen punya anak dari ini. Tinggal bayar berapa juta, dikasih spermanya, dipertemukan dengan setelur perempuan ini, dibuahkan di laboratorium, kemudian ditanam. Dah. Bukankah dalam dunia kayak gitu pun laki-laki membantu perempuan, perempuan membantu laki-laki? Maka tidak semua tolong menolong itu baik dalam Islam. Tidak semua tolong menolong itu baik. Karena wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi ada tolong menolong yang menghasilkan dosa, itu ada. Tidak semua tolong menolong itu baik. Tolong menolong yang baik itu tolong menolong antara orang beriman, karena mereka takut kepada akhirat. Oke. Karena itu dalam konteks membangun rumah tangga yang baik yang mewujudkan visi dan misinya itu. Ini ya ayatnya surat Maidah ayat 2 yang mengatakan bahwa tidak semua tolong menolong itu baik. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dosa dan permusuhan. Jadi ada tolong menolong yang nanti hanya menghasilkan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi tolong menolongmu itu ya dalam rangka takwa kepada Allah. Nah, peran yang berbeda itu bisa kita lacak juga dari hadis berikut. Kulukum ra'in famas'un an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya di hadapan Allah nanti. Coba perhatikan lanjutannya. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan laki-laki itu pemimpin bagi anggota keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan bertanggung jawab tentang mereka di hadapan Allah nanti. Wal mar'atu, sedangkan perempuan ra'iyatun ala baiti ba'li wa waladihi, bertanggung jawab atas rumah dan anak-anak suaminya. Wahia, dan perempuan itu mas'ulatun anhum, akan mempertanggungjawabkan mereka di sisi Allah nanti. Jadi di sini ketika diawali dengan kata setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Tapi ketika memerinci tugas pemimpin, Nabi mengatakan laki-laki memimpin keluarga, perempuan memimpin rumah dan anak suaminya. Beda yang dilakukan. Nah, insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas apa peran laki-laki dalam keluarga dan apa peran perempuan dalam keluarga, karena secara petunjuk mereka nanti akan menjalankan peran yang berbeda. Ini bukan soal membuktikan laki-laki lebih baik daripada perempuan atau perempuan lebih baik dari laki-laki, tidak. Tidak. Tadi sudah dikatakan dalam ayat yang di atas, ya. Ini anni la udhi'u amala amil minkum. Aku Allah tidak akan mengabaikan amalan kalian. Min dzakarin au unta, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Anda laki-laki bekerja, Anda perempuan bekerja, dan masing-masing tidak akan diabaikan oleh Allah. Pasti dapat pahalanya. Ba'dukum min ba'din, karena sebagian mereka memang, sebagian kalian memang penolong bagi sebagian yang lain. Tidak untuk dipertentangkan atau dipermusuhkan. Jadi tadi mereka bikin lagu-lagu yang menyesatkan. Ya, wanita dijajah pria sejak dulu. Sejak kapan? Berarti Nabi Muhammad menjajah istri-istrinya begitu maksudnya. Oh, yang ngarang lagu itu ramu dengar gomo kok mbok nyanyekke, wanita dijajah pria sejak dulu. Mana yang dijajah, mana perempuan? Ngaku sini. Laki-laki jajahnya dengan cara seperti apa? Kalimat itu menyesatkan. Enggak ada, menjajah perempuan itu enggak ada. Memuliakan perempuan iya, karena kamu perempuan, kamu tidak pantas di luar. Kejar-kejaran cari uang, kamu di rumah. Lebih cocok untuk nalurimu keperempuanan itu di rumah, bukan untuk keluar. Allah yang ngatur itu, Allah yang menciptakan kamu. Jangan percaya sama pencipta lagu-lagu. Dia belum tentu selamat dari api neraka.
Gimana bisa Anda Muslim mengabaikan ayat Quran, mempercayai syair-syair lagu? Cinta tak pernah salah. Kata siapa? Banyak cinta yang salah. Kalau cinta kamu membuat kamu mau tidur pada dia menjadi suamimu, itu salah. Kalau karena cinta kamu pindah agama, itu salah. Kalau cinta kamu jajan bakso pada duit SPP, salah. Kata siapa cinta tak pernah salah? Kata pengarang lagu. Masa Anda orang Islam lebih percaya kepada pengarang lagu daripada ayat Quran, hadis Nabi, dan penjelasan para ulama? Fanatik banget Ustadz. Bukan fanatik, kamu yang gak punya pedoman dalam hidup. Wong Islam kok pedoman itu Quran hadis. Wajar dong kalau orang Islam kembali kepada orang hadis, wajar orang kitab suci Al-Quran dan petunjuknya hadis. Orang Islam ragam diatur Quran hadis, tapi diatur apa? Mulane dikandani angel. Sudah susah. Ya, jadi nanti kita akan bahas setelah ini nanti. Lah kalau begitu peran laki-laki apa? Perempuan apa perannya? Karena berbeda. Ya, sebenarnya masalah rumah tangga itu banyak kan muncul karena apa? Terjadi bentrokan yang harusnya dilakukan laki-laki malah dilakukan perempuan, yang harusnya dilakukan perempuan malah dilakukan laki-laki, yang dua-duanya melakukan, akhirnya ada yang tidak dilakukan gitu loh. Ada yang overlapping. Gitu. Misalnya laki-laki cari nafkah, perempuan juga cari nafkah. Lah sing didik sapa wong tekan ngemah kesel kabeh. Misalnya begitu. Enggak begitu. Lah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang berkenaan dengan bagaimana peran yang harus dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dalam membina keluarga sakinah ini. Sedangkan hari ini kita membahas bahwa perannya memang berbeda karena Rasul mengatakan setiap anak lahir dalam keadaan suci, bersih fitrah kedua orang tuanya. Yang akan merubah fitrah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti nanti kedua orang tua itu mengambil peran dalam proses pendidikan anak. Dan hari ini kita jelaskan perannya berbeda. Nah bedanya di mana? Nanti. Maka pengajian itu kalau urut, nanti pikirannya jadi urut. Karena saya banyak menemukan orang duwe dalil yang tiba-tiba ora urut. Nek ora urut apa? Golek menangi dhewe akhirnya. Ada orang cara berpikirnya tidak urut, hanya memikirkan haknya tapi tidak mau tahu kewajibannya. Itu enggak urut berarti cara berpikir. Oke, ini materi saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.